Oke teman-teman, kita lanjut ke materi formulir SPT 1770. Di video sebelumnya sudah ada materi tentang 1770S, tapi kali ini kita akan fokus ke formulir SPT 1770 atau biasa disebut dengan formulir SPT 1770 polos. Oke. Sebelum kita melangkah tentang teknis pengisiannya, seperti sudah kita bahas sebelumnya bahwa formulir SPT 1770 itu pada dasarnya boleh digunakan oleh semua wajib pajak OP. Tapi ada beberapa wajib pajak yang diwajibkan untuk menggunakan SPT 1770 ini. Oke. Jadi ada yang wajib, yaitu orang-orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau yang melakukan pekerjaan bebas. Oke ya. Atau dengan bahasa gampangnya, sebenarnya orang pribadi yang wajib menggunakan formulir SPT 1770 yaitu orang pribadi yang mendapatkan penghasilan bukan hanya dari sebagai karyawan saja, oke, dagang, oke, atau misalnya dia seorang PNS tapi dia juga berdagang, maka dia juga wajib menggunakan formulir SPT 1770, ya. Tadi yang wajib menggunakan SPT 1770 ada yaitu orang yang mendapatkan penghasilan berasal dari kegiatan usaha serta dari pekerjaan bebas. Siapa sih pengusaha itu? Oke ya. Berdasarkan definisi di Undang-Undang KUP, maka pengusaha yaitu orang pribadi, ya dalam hal ini kita ngomong pribadi, orang pribadi yang menghasilkan barang, mengekspor barang, berdagang, memanfaatkan barang tidak berwujud, oke, BTW itu barang tidak berwujud dari luar daerah PABEA, dari luar Indonesia, memberikan usaha berupa jasa, ya, atau memanfaatkan jasa dari luar Indonesia. Maka itu adalah definisi dari pengusaha menurut undang-undang kita. Lalu pada aplikasinya gimana? Ya, semua orang yang bekerja bukan sebagai karyawan bisa dibilang sebagai pengusaha. Misalnya yang mempunyai outlet fashion, yang punya outlet yang berjualan baju, berjualan jam tangan di beberapa pusat perbelanjaan, termasuk juga pengusaha yang menjalankan bisnis secara online. Maka itu termasuk kategori pengusaha. Oke ya. Berikutnya pekerjaan bebas. Tadi yang wajib menggunakan SP 1770 adalah pengusaha atau orang yang melakukan pekerjaan bebas. Apa sih pekerjaan bebas itu? Itu pekerjaan dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus. Oke. Ini adalah clue pentingnya. Sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Oke, jadi dia adalah orang pribadi dengan keahlian khusus, ya. Dia memperoleh penghasilan tanpa terikat oleh suatu hubungan kerja. Contohnya apa? Ya, di PP 23 tahun 2018 disebutkan contoh-contoh dari pekerjaan bebas. Ya, misalnya ada tenaga ahli. Tenaga ahli itu biasanya saya gampang dengan istilah Pak Panda, yaitu pengacara, akuntan, konsultan, penilai, arsitek, notaris, dokter, dan aktuaris. Malah di PP 23 tahun 2018 disebutkan lagi, kita ada tambahan yaitu PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Oke. Selain itu juga termasuk ada pemain musik, pembawa acara, olahragawan, pengajar, peneliti, pengawas, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi jangan salah, tetap kita meskipun ini adalah contoh-contohnya, kita tetap harus mengacu ke definisi tadi, bahwa pekerjaan bebas itu adalah yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus dan tidak terikat dengan hubungan kerja. Tidak ada hubungan kerja, ya. Dia bebas, freelance gitu ya. Segampangnya kadang-kadang. Jadi misalnya ada seorang akuntan, lulusan akuntansi. Dia bekerja di salah satu perusahaan, maka profesi dia sebagai akuntan bukan sebagai pekerjaan bebas. Berbeda jika si akuntan tersebut bekerja sebagai konsultan, maka si akuntan tadi masuk kategori pekerjaan bebas. Atau misalnya seorang ahli hukum,
saat dia bekerja di sebuah perusahaan atau mungkin di sebuah partner ya, firma hukum, maka dia sebagai pegawai jika dia punya kontrak kerja dengan firma tersebut. Namun apabila dia buka praktek sebagai konsultan hukum, maka dia masuk kategori pekerjaan bebas. Jadi yang ada di halaman ini adalah contoh-contohnya saja. Sedangkan pada prakteknya, kapan dia bisa disebut sebagai pekerjaan bebas, harus memenuhi definisi yang tadi kita sebutkan, bahwa dia harus memiliki keahlian khusus dan tidak terikat hubungan kerja. Oke. Kemudian, dalam menghitung PPh terutang selama tahun berjalan, wajib pajak boleh menggunakan pembukuan atau menggunakan pencatatan. Sebenarnya bahasa di undang-undangnya bahwa semua wajib melakukan pembukuan, ya, kecuali beberapa wajib pajak diperbolehkan menggunakan pencatatan. Intinya sama, bahwa wajib pajak diminta untuk menghitung berapa PPh netonya. Intinya sama, bahwa yang harus diperhitungkan adalah bagaimana cara menghitung penghasilan netonya. Tinggal caranya aja. Boleh pakai pembukuan, boleh pakai pencatatan, ya. Tapi ada yang wajib menggunakan pembukuan, yaitu orang-orang dengan omset ya 4,8 miliar atau lebih, ya. Jadi jika omsetnya masih sampai 4,8 miliar saja, maka dia masih boleh menggunakan pencatatan. Oke. Untuk fokus di pertemuan kali ini, maka kita hanya akan membahas proses penghitungan penghasilan neto yang menggunakan pencatatan. Dalam hal ini menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau kadang-kadang disingkat dengan istilah NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Dengan menggunakan metode NPPN ini, maka penghasilan neto dihitung cukup dengan penghasilan bruto dikali dengan tarif dari normanya. Tarif norma sendiri ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Berbeda dengan pembukuan di mana penghasilan neto itu didapat dari penghasilan bruto dikurang dengan biaya, ya. Artinya si wajib pajak harus membukukan berapa penghasilan yang dia terima, okay, dan biaya-biaya apa saja yang sudah dikeluarkan. Okay. Sedangkan dengan menggunakan norma, maka untuk menghitung penghasilan neto cukup dengan penghasilan bruto dikali dengan tarif norma yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai contoh, ini adalah contoh norma penghitungan penghasilan neto yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya, pengacara atau penasehat hukum. Okay. Maka ditentukan bahwa norma penghitungan penghasilan netonya adalah sebesar di ibu kota provinsi 51%, di ibu kota provinsi lainnya 50%, dan yang lainnya 50%. Artinya, jika daerah tempat dia pekerja masuk di kategori ini, ya, jika selama setahun penghasilan dia mencapai 500 juta rupiah, okay, jadi peredaran usahanya sampai 500 juta rupiah, maka penghasilan netonya cukup 500 juta dikali dengan 50%. Jadi totalnya, jika dia menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, penghasilan netonya adalah 250 juta. Jadi norma ini dipakai untuk menghitung penghasilan neto. Sudah diketahui berapa penghasilan brutonya, dikalikan dengan norma, dapat penghasilan netonya. Kemudian untuk memudahkan, kita beranjak ke studi kasus. Oke, ini ada sebuah contoh narasi cerita seseorang yang melakukan pekerjaan bebas namun juga sebagai pegawai. Oke, ya. Dia adalah bekerja pada sebuah perusahaan. Oke, dia bekerja pada sebuah perusahaan, artinya dia adalah pegawai. Namun dia juga bekerja sebagai konsultan pajak lepas.
Oke, artinya dia memperoleh penghasilan yang berasal dari pekerjaan dan juga mendapatkan penghasilan dari pekerjaan bebas. Oleh karena itu, dia masuk kategori yang wajib menggunakan SPT 1770 polos. Oke. Contoh soalnya bisa teman-teman lihat di file yang saya taruh di Dropbox. Alamatnya akan saya taruh di deskripsi dari video ini. Silahkan diperhatikan dulu soalnya. Oke, silahkan diambil, disediakan dialokasikan waktu untuk memahami soalnya terlebih dahulu sebelum kita belajar bagaimana mengisi SPT 1770 berdasarkan cerita. Oke. Nah, cukup panjang ceritanya, pastikan teman-teman sudah lihat dulu soalnya, sehingga lebih familiar dengan apa yang akan kita isi di SPT ini. Pastikan teman-teman juga sudah mendapatkan file atau hard copy SPT 1770 untuk memudahkan memahami tata cara pengisian SPT formulir 1770. Oke, seperti biasa, setelah kita pahami dari soal bahwa soal berbicara tentang tahun pajak 2019, ya, di mana si wajib pajak menggunakan pencatatan, ya, ada di satu paragraf nyatakan bahwa wajib pajak memilih menggunakan pencatatan yang tahun pajaknya adalah Januari 2019 sampai Desember 2019. Oke. Kemudian dari soal kita ketahui NPWP si wajib pajak, namanya, oke, usahanya, nomor telepon saya pakai yang data dummy dulu karena saya tidak membahas di soalnya tentang nomor teleponnya. Dan status kewajiban perpajakan adalah kepala keluarga. Kenapa kepala keluarga? Karena istrinya menggunakan NPWP yang sama dengan si suami. Artinya ini menggunakan ketentuan yang ada di KUP bahwa satu keluarga sebenarnya merupakan satu entitas. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan coba bahas bagaimana jika suami dan istri masing-masing memiliki NPWP yang berbeda. Insya Allah. Oke. Teman-teman buka di halaman berikutnya. Seperti biasa, formulir induk akan kita isi belakangan. Jadi kita fokus dulu ke lampiran dulu diisi, baru nanti kita akan masuk ke induk. Di formulir 1771 halaman 1 atau di paket SPT 1770 yang teman-teman ini dia ada di halaman 2. Ini adalah, teman-teman lihat bahwa ini adalah bagian untuk mengisi penghasilan neto dalam negeri, ya, dari usaha atau pekerjaan bebas. Tapi perhatikan bahwa ini bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan tadi kita melihat di soal bahwa si Novi ini memutuskan untuk menggunakan pencatatan. Artinya dia akan menggunakan norma dalam menghitung penghasilan netonya. Artinya halaman ini bisa teman-teman skip dulu. Silahkan langsung pindah ke formulir 1771 halaman 2. Oke. Yang pertama, jangan lupa identitas ini dilengkapi, ya, karena ini krusial, termasuk dalam nanti pengisian soal. Ini tolong diperhatikan. Oke, yang pertama, ini adalah penghasil untuk bagian B ini, ya, ini ditujukan untuk mengisi penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas, ya. Berarti kita lihat dulu di soal tadi. Yang manakah penghasilan itu yang didapat dari usaha dan atau pekerjaan bebas, ya. Bahwa kita lihat yang berasal dari usaha atau pekerjaan bebas yaitu saat dia menjadi konsultan pajak, ya. Di cerita tersebut dijelaskan bahwa dia mendapatkan penghasilan bruto atau pada usaha sebesar 179 juta. Kemudian dijelaskan juga di soal bahwa norma yang digunakan yaitu sebesar 50%. Artinya kita dapat bahwa penghasilan neto dia adalah dengan mengalihkan peredaran usaha atau peredaran bruto dikali dengan norma. Sehingga didapat penghasilan netonya sebesar 89.500.000 rupiah. Jangan lupa perhatikan pula bahwa di bawah kotak jumlah bagian B ini
terdapat instruksi. Oke, mungkin tidak terlihat di sini. Perhatikan instruksi tersebut. Oke, perhatikan instruksi tersebut. Nanti akan kita pindahkan ke formulir induk. Kemudian di bagian C kita masuk ke informasi yang menyampaikan mengenai penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan. Oke, jadi setelah tadi di bagian B kita mengisi penghasilan neto sehubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas, di bagian C ini adalah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kita lihat tadi di soalnya bahwa si Novi ini bekerja di sebuah perusahaan, kemudian dia memperoleh, di paragraf kedua, penghasilan bruto selama tahun 2019 dari pekerjaannya yaitu sebesar 200 juta rupiah. Oke. Dari PT Akuntansi dengan NPWP berikut. Kemudian, informasi berikutnya menyampaikan bahwa pengurangan penghasilan brutonya adalah sebesar 6 juta. Oke, ya. Sehingga penghasilan netonya adalah cukup mengurangi 200 juta dikurang 6 juta, yaitu sebesar 194 juta. Oke. Kemudian, tidak ada informasi lainnya mengenai penghasilan dari pekerjaan, langsung kita jumlahkan ke bagian C. Ya. Kemudian kita lihat di informasi juga ada instruksi untuk memindahkan jumlah ini ke kolom 5 formulir 1770 angka 2. Jika teman-teman melakukan ini sekarang, silakan dipindahkan angka sebesar 194 juta ini ke formulir 1770 induk yang ada di halaman pertama tadi, angka 2. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke bagian D. Kita masih berbicara di halaman yang sama, yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya. Oke, jadi ada 3 kategori penghasilan, ada yang dari pekerjaan bebas, dari pekerjaan, atau penghasilan lainnya, mungkin dari bunga, royalti, sewa, tapi ini yang tidak bersifat final, karena nanti yang bersifat final nanti dikenakan akan cetak di formulir yang lain. Oke. Kebetulan di soal ini kita tidak menemukan adanya informasi, oleh karena itu langsung kita isi 0 saja. Dan bisa langsung teman-teman pindahkan ke formulir 1770 yang angka 3. Oke. Berikutnya kita akan mengisi informasi mengenai daftar pajak yang sudah dipotong. Oke. Daftar pemotongan oleh pihak lain. Oke. Maka informasi ini bisa kita peroleh di soal, yaitu di paragraf 2 ada bukti potong atas pekerjaan tersebut telah diberikan pada tanggal 11 Februari dengan nomor bukti sekian tertanggal 7 Januari. Jumlah pemotongan adalah sebesar 13.900.000. Oleh karena itu nomor 1 kita tulis bahwa pemotongan pertama yaitu PT Akuntansi dengan NPWP pemotong, nomor bukti potong dan tanggal sesuai yang disebutkan di soal. Jenis pajaknya adalah PPh pasal 21 dan jumlah PP yang sudah dipotong atau dimungut adalah sebesar 13.900.000 rupiah. Oke ya. Kemudian kita kembali ke soalnya. Selain bukti potong dari pekerjaannya, juga terdapat bukti potong dari PT di mana dia bekerja sebagai konsultan lepas. Ya. Di paragraf ketiga disebutkan bahwa paragraf ketiga ya, Novi Ardi juga telah menerima bukti potong sebesar 9.675.000 dari PT RS. Oke. Oleh karena itu kita catat juga di sini bahwa dari PT RS, ada nomor bukti pemotongannya, tanggal, jenis PPh-nya PPh pasal 21, nominalnya sebesar 9.675.000. Sehingga kalau di total jumlahnya sebesar 23.575.000. Oke, ada instruksi lagi. Oke, silahkan jika teman-teman memindahkan sekarang juga boleh. Jadi 23.575.000 ini akan dipindahkan ke formulir 1770 angka 5.
Oke, kemudian kita pindah ke halaman berikutnya, formulir 1770 strip 3. Ya. Ini akan kita mengisi tentang penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final. Oke. Yang pertama, informasi tercantum bahwa dini, atau kita lihat yang pertama yang paling saya hapus dulu sini. Oke. Yang pertama adalah bahwa di paragraf ketiga juga dia menjual tanah hibah dari kedua orang tuanya. Dijual tahun 2019 dengan harga 370 juta. Oke. Kemudian ia telah membayar PPh atas penghasilan dari penjualan tanah tersebut. Oke. PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan yaitu sebesar 2,5%. Oke. Jadi di kolom yang sebelah kanannya kita tuliskan berapa PPh yang sudah dibayar. Oke. Nah, yang kedua, ada lagi yang harus kita catat di halaman ini, yaitu penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Lihat di angka nomor 15 ini teman-teman. Ada penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Kolom ini hanya diisi jika NPWP istri sama dengan NPWP suami dan istri hanya bekerja sebagai karyawan di satu perusahaan saja. Oke. Dan klausul ini terpenuhi di soal ini, bahwa Dini selaku istri, dia menggunakan NPWP si suami, dan Dini hanya memperoleh penghasilan hanya sebagai karyawan di satu perusahaan saja. Yaitu dia memperoleh penghasilan sebesar 175 juta, dan telah dipotong PPh pasal 21 sebesar 21.250.000. Oke, jadi kita sudah melengkapi nih. PPh final yang harus dicatat adalah yang nomor 7, pengalihan atas hak atas tanah dan bangunan, serta penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Kemudian kita jumlahkan. Oke, lanjut. Berikutnya, kita isi yang bagian B di formulir 1773, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Cukup mudah, ini sudah dirinci semuanya dari 1 sampai 6. Tinggal teman-teman lihat mana yang memenuhi kriteria yang ada di kasus. Oke, kita lihat. Salah satu yang termasuk objek pajak adalah ada bantuan, sumbangan, dan hibah. Oke. Dan di soal kita dapatkan bahwa si wajib pajak menerima hibah pada tahun 2019 sebesar 300 juta. Dan hanya data itu saja yang kita peroleh. Sehingga kita tulis di jumlah bagian B-nya yaitu sebesar 300 juta. Di bagian C itu ada kolom atau ada tabel untuk mengisi penghasilan atas istri atau suami yang dikenai pajak secara terpisah. Ini akan diisi dalam hal si istri atau suami memiliki NPWP yang berbeda. Jadi baik si istri maupun suami melaporkan pajaknya secara masing-masing. Baru nanti di bagian C ini akan kita isi. Untuk sementara bagian ini akan kita tinggalkan dahulu. Nanti akan kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Kemudian informasi nomor 4, tinggal menyalin informasi yang ada di soal ke harta. Saya rasa ini mirip dengan pengerjaan SPT 1770S di pertemuan sebelumnya atau di materi sebelumnya, dan daftar susunan anggota keluarga. Sehingga tinggal diisi saja. Yang poin nomor 2 ini saya gabung. Ya, seharusnya tidak seperti ini, seharusnya nomor 2 dan nomor 3 di bawahnya. Namun supaya tampilan ini bisa lebih concise, maka saya gabung nama anaknya di satu baris saja. Oke. Setelah semua form lampiran kita isi, baru nih kita bisa mulai mengisi SPT 1770 induk. Oke ya. Saya rasa ini bagian cukup mudah. Kenapa? Karena baik di semua nomor ini sudah ada
petunjuk pengisiannya. Oke, jadi teman-teman silahkan perhatikan. Jadi baik di induk maupun di lampiran, sebenarnya sudah ada petunjuk pengisiannya. Bagaimana cara mengisi masing-masing kolom ini. Oke, jadi nomor 1, ini kita ambil dari formula 1770 tadi sebesar 89.500.000, karena ini adalah penghasilan dari pekerjaan bebas. Kemudian nomor 2, kita isi dengan penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan. Ya. Kemudian penghasilan neto dalam negeri lain dalam hal ini tidak ada. Kemudian nomor 4, penghasilan neto luar negeri juga belum. Nomor 5, cukup diisi dengan menjumlahkan angka di nomor 1 sampai dengan nomor 4. Yaitu sebesar 283.500.000. Kemudian nomor 6, zakat yang telah dibayar. Kita lihat di soal bahwa si wajib pajak telah membayarkan zakat ke badan zakat yang telah disahkan oleh pemerintah sebesar 2 juta. Maka zakat tersebut dapat diperhitungkan dalam penghitungan PPh terutang ini. Jadi kita tulis 2 juta. Dan itu menjadi unsur pengurang penghasilan itu. Kita lihat bahwa nomor 7 diisi dari angka di nomor 5 dikurang dengan angka di nomor 6. Oke, 5 dikurang nomor 6. Oke, sudah kita isi semua. Oke, berikutnya kita bahas yang berikutnya, yaitu mengenai berapa penghasilan kena pajak yang ada di bagian B. Ya, kita mencari berapa penghasilan kena pajaknya. Oke. Kompensasi kerugian masih 0. Oke. Maka jumlah penghasilan itu setelah kompensasi kerugian ya, masih sama dengan angka di nomor 7. Karena perintahnya adalah 7 dikurang dengan 8. Kemudian berapa PTKP-nya? Kita lihat bahwa si wajib pajak statusnya sudah menikah dengan 2 anak, maka PTKP-nya ya sebesar 68 juta. Kemudian penghasilan kena pajaknya sebesar 9 dikurang 10. Ketemu angkanya sebesar 213.500.000 rupiah. Kemudian untuk mencari PPh terutang, kita tinggal mengalihkan angka di nomor 11 ini dengan tarif PPh pasal 17. Oke. Dalam hal ini kita kalikan dengan tarif 5% dan tarif 15%. Ketemu hasilnya yaitu sebesar 27.025.000. Oke. Kemudian belum ada pengembalian PPh pasal 24 yang dikreditkan, sehingga kita ketemu bahwa jumlah PPh terutang yaitu sebesar 27.025.000. Lanjut, sekarang kita sudah tahu berapa jumlah PPh terutangnya. Kemudian kita pindahkan berapa jumlah PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Kita lihat di formulir 1772 jumlah bagian A kolom 7. Di situ tertulis bahwa angkanya sebesar 23.575.000. Ya. Kemudian kita cari kolom 16 dengan cara mengurangi angka 14 dikurangi 15. Sebesar 3.450.000. Karena masih ada selisih, maka yang dicentang adalah, di sini belum tercentang, ada PPh yang harus dibayar sendiri. Oke, sebesar 3.450.000. Kemudian PPh pasal 25 bulanan, yaitu itu adalah angsuran PPh yang dibayar setiap bulan. Di soal diinformasikan bahwa PPh pasal 25 yang sudah dibayar selama tahun 2019 rata-rata sebesar 250.000 per bulan. Jika kita kalikan 12, maka jumlah PPh pasal 25 yang telah dibayar selama setahun yaitu sebesar 3 juta. Oke. Kemudian kita temukan bahwa PPh yang kurang dibayar yaitu sebesar 450.000. Oke, kemudian di soal juga ada jika terjadi kekurangan bayar maka dilunasi pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, bagaimana dengan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya?
Supaya video yang tidak terlalu lama, ini akan saya pending pembahasan tentang ini, kita satukan dengan pembahasan mengenai jika NPWP istri berbeda NPWP. Oke, akan kita selesaikan di materi video yang berikutnya. Kemudian jangan lupa, hal yang penting adalah diisi data diri di bagian informasi ini, dan jangan lupa untuk dibubuhkan tanda tangan di kolom tanda tangan. Oke, sekian dulu. Terima kasih.